Setiap orang hamil pasti membaca surat Maryam atau mendengarkan surat Maryam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel saya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan berkah dalam hidup kalian. Pada kali ini sedikit berbeda ya teman-teman. Yang biasanya saya tidak pernah muncul di kamera wajah saya. Insya Allah hari ini saya mencoba untuk muncul di kamera. Dan pada kali ini terkhusus bagi kalian para ibu-ibu hamil atau para calon ibu yang sedang hamil, tonton video ini sampai habis. Yang insya Allah ini akan bermanfaat buat kalian semua. Pada kali ini saya akan membahas tentang surat Maryam. Sebenarnya apa sih Maryam? Siapa Maryam itu? Nanti akan kita bahas. Surat Maryam terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan bacaannya bagi umatnya. Adalah akan mendapatkan pahala apabila kita membaca Al-Quran ini. Begitupun bagi ibu hamil yang membaca Al-Quran. Nah, surat Maryam ini terdiri dari 98 ayat yang hampir keseluruhannya ini diturunkan di Mekah. Nah, kenapa sih surat ini dinamakan surat Maryam? Karena surat Maryam mengkisahkan tentang perjuangan Ibunda Maryam ya ketika melahirkan seorang putra yakni Nabi Isa alaihissalam ya. Perjuangan beliau sangat luar biasa ya, bahkan kelahiran beliau pun tidak ada seorang pun yang membantunya. Luar biasa ini. Nah, bagi ibu-ibu hamil ini perlu Anda ketahui bahwa ibu hamil itu psikologinya sangat labil sekali ya, sangat labil, yang tentunya ini tidak seimbang. Oleh karena itu penting bagi ibu-ibu hamil membaca surat Maryam ini supaya kondisinya ini lebih tenang ya, emosinya juga akan terkontrol ya. Jadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Maryam ini sangat dikenal di kalangan kita sebagai bacaan bagi ibu hamil ya. Tentu ini udah sangat populer lah. Kita sudah tahu semua, setiap orang hamil pasti membaca surat Maryam atau mendengarkan surat Maryam. Nah, bagi ibu-ibu yang ingin mendengarkan surat Maryam ada di video-video saya sebelumnya, silahkan dicari, silahkan dicek, insyaallah ada ya. Nah, sebenarnya apa saja sih manfaat dari bagi ibu hamil yang membaca surat Maryam ini? Manfaat yang pertama ini adalah sebagai ikhtiar ya, sebagai ikhtiar bagi ibu hamil untuk menjaga emosional. Nah, dalam Quran surat Maryam ini yang terkandung di ayat 4 sampai 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'syu syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawali min warai wa kanat imraati akiran
fahab li min ladunka waliya. Mohon maaf ini tulisannya agak kurang jelas. Yang artinya dia berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabat sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Surat Maryam ayat 4 dan 5. Nah, ini adalah sebuah usaha, ya, sebuah usaha bagi Anda yang belum memiliki anak, juga dianjurkan untuk banyak-banyak membaca surat Maryam, ya, sebagai ikhtiar kita. Kemudian yang kedua adalah sebagai bentuk doa agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Masya Allah, ya, luar biasa utamaannya, ya. Jadi selain sebagai ikhtiar kita untuk mendapatkan anak, yaitu sebagai bentuk doa kita agar anak kita menjadi anak yang berpribadi soleh dan soleha. Nah, dalam Quran surat Maryam di sini ayat 14 dijelaskan bahwa yang bunyinya wa barri biwalidayhi walam yakun jabaron asiyya, dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula yang durhaka. Masya Allah. Jadi adalah bentuk doa kita agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, lebih tenang saat bersalin. Nah, ini pengalaman waktu istri saya mau melahirkan. Saya waktu pertama istri saya mau melahirkan, panik dan lain sebagainya, karena itu dari bukaan pertama sampai bukaan kedua itu kurang lebih 1 hari 1 malam gitu. 1 hari 1 malam 24 jam, luar biasa sakitnya, luar biasa. Saya panik, istri saya sudah ya lemas dan lain sebagainya. Saya di SMS oleh kawan saya, coba rajin dibacakan surat Maryam rutin. Ternyata kemudian saya bacakan surat Maryam pelan-pelan, diajak komunikasi anaknya. Alhamdulillah, ya, anak saya lahir dengan selamat, dengan normal. Alhamdulillah. Ini sebagai bentuk ikhtiar kita, ya, membaca surat Maryam. Kemudian yang keempat adalah emosi ibu hamil ini akan lebih stabil. Nah, ini ibu-ibu, para bunda atau calon ibu akan lebih stabil apabila membacakan ayat suci Al-Quran, ya, daripada ngeromet, ngomel-ngomel gak jelas, ngambek segala macam karena emosinya tidak terkontrol, karena psikologisnya ini tidak terkendali, belum stabil, ya. Lebih baik membaca ayat-ayat suci Al-Quran, terutama surat Maryam, ya. Nih. Terus kemudian yang kelima ini adalah meningkatkan kecerdasan sosial dan emosi bayi. Banyak di antara teman-teman saya, ya, cerita-cerita bahwa anak cerdas itu, saya pernah mendapatkan murid, ya, luar biasa, murid saya itu cerdas semua, ya, bahkan hafalannya itu 5 menit hafal 1 halaman, ya, 1 halaman, dan itu mungkin hafalnya. Setelah saya tanya kepada orang tuanya, kok bisa anaknya hafal Al-Quran seperti ini? Ternyata selama dalam kandungannya itu 24 jam disetel ayat suci Al-Quran. Luar biasa.
Jadi ayat suci Al-Quran ini sangat luar biasa apabila kita terus menerus kita perdengarkan kepada anak kita, terutama calon bayi yang ada di dalam perut. Nah, bagi ibu-ibu silahkan dicoba ini di rumah. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat ya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi barokah. Saya doakan ibu-ibu yang sekarang sedang mengandung dilancarkan persalinannya, dilancarkan nanti dalam mendidik anak. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih yang sudah mampir di channel saya ya. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.